Di awal film, kita diperlihatkan dengan sepasang kekasih bernama Beth dan Harry yang sedang berada di sebuah kapal. Mereka berdua akan pergi ke sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Harry menyewa sebuah kapal untuk sampai ke pulau itu, dan mereka juga diantar oleh pemilik kapal bernama Jackson. Akhirnya mereka sampai di pulau itu. Mereka berdua sangat bahagia bisa datang ke sana, sambil mengambil beberapa foto dan video di pulau tersebut. Setelah itu, Jackson pun berpamitan dan memberikan pesan kepada mereka untuk berhati-hati di pulau itu, dan jangan ragu untuk menghubunginya jika ada masalah. Mereka berdua memiliki rencana untuk berlibur di sana selama 10 hari. Dan di hari ke-11, Jackson akan kembali untuk menjemput mereka. Setelah itu, Beth dan Harry memutuskan untuk berenang. Mereka berdua sangat menikmati dan bahagia sekali dengan liburan mereka. Setelah mereka selesai berenang, terlihat mereka yang selalu bermesraan dan berpelukan, yang membuat mereka sampai kelelahan dan tertidur. Dan akhirnya, Harry pun terbangun dari tidurnya dan melihat jejak kaki. Dia langsung membangunkan Beth dan bertanya jejak siapa yang telah dilihatnya. Jejak kaki itu membuat mereka berdua penasaran dan mulai mengikuti kemana jejak kaki itu pergi. Setelah beberapa saat mengikuti jejak kaki itu, kini mereka telah berada di tengah hutan di pulau tersebut. Setelah itu mereka memutuskan untuk kembali, karena hari yang mulai sore dan mereka bergegas mendirikan tenda. Di sana mereka memiliki tugasnya masing-masing. Beth akan mendirikan tenda, sementara Harry akan mencari kayu bakar, agar mereka bisa menghangatkan diri mereka saat malam. Kemudian saat Harry sedang mencari kayu bakar, di sana dia menemukan potongan tulang, dan tiba-tiba saja dia mendengar suara orang berlari di belakangnya. Harry langsung melihat ke arah belakangnya. Namun dia sama sekali tidak melihat siapapun di sana. Kemudian Harry mencoba untuk berpikir positif, bahwa suara itu sepertinya merupakan suara hewan, dan dia pun memutuskan untuk kembali ke tenda. Setelah itu, mereka berdua menikmati makan malam, sambil menikmati keadaan di sana yang sangat indah. Di malam harinya mereka pun bercinta, sampai akhirnya mereka berdua tertidur lelap. Namun di tengah malam, mereka berdua harus terbangun dari tidurnya, karena mereka mendengar suara seseorang yang sedang berjalan di luar tenda mereka. Harry pun mulai memeriksa keadaan di luar tenda. Dan lagi-lagi, dia tidak menemukan siapapun di sana. Beth akhirnya memanggil Harry untuk kembali masuk ke dalam tenda dan melanjutkan tidurnya. Di keesokan harinya, mereka berdua dikejutkan dengan celana dalam Beth yang sudah tergantung di pepohonan. Mereka berdua berpikir bahwa ada seseorang yang sengaja mengerjai mereka. Mereka pun mulai menyusuri sekeliling pulau untuk mencari orang tersebut. Namun, mereka berdua sama sekali tidak menemukan siapapun di pulau itu. Setelah itu, mereka berdua kembali melanjutkan liburannya. Mereka berdua memutuskan untuk menombak ikan. Dan saat mereka berdua sedang menombak ikan, mereka menemukan ikan yang sangat beracun, yang dapat membuat manusia keracunan kalau saja menginjak duri yang ada di punggung ikan tersebut. Karena itu, Beth langsung memindahkan ikan tersebut ke tempat yang lebih aman agar tidak terinjak. Setelah itu mereka memutuskan untuk berenang ke tempat yang lebih dalam. Namun sialnya, mereka tetap saja tidak menemukan ikan sama sekali di sana. Setelah itu mereka berdua kembali ke pinggiran pantai. Lalu mereka berdua mendengar suara tangisan yang berasal dari hutan di pulau itu. Karena suara itu, mereka sangat dibuat penasaran dan langsung pergi mencari dari mana suara itu berasal, yang membawa mereka sampai ke sebuah gubuk tua yang sepertinya sudah lama tidak berpenghuni. Di sana, Beth juga menemukan sebuah kuburan, yang di atas kuburan itu bertuliskan kata koral. Hal tersebut membuat mereka yakin kalau yang dikubur di sana merupakan pemilik gubuk tersebut. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke tenda. Setelah sampai, mereka mulai melihat hasil rekaman dari kameranya. Namun, tiba-tiba saja mereka sangat dibuat ketakutan dari salah satu video yang sedang mereka lihat. Video tersebut merupakan rekaman saat mereka berdua sedang tertidur. Karena video itu membuat Beth merasa ada yang tidak beres di sana. Beth pun langsung meminta Harry agar menghubungi Jackson untuk menjemput mereka. Akan tetapi, Harry terus meyakinkan Beth untuk tetap tinggal di sana. Harry berkata kalau hal itu merupakan ulah dari anak kecil yang sedang iseng. Dia juga berkata kalau dia tidak mau liburan mereka rusak,
hanya karena keisengan dari anak kecil. Setelah itu, mereka berdua mulai menjelajahi pulau tersebut. Dan ketika mereka sedang berjalan, mereka mendengar suara tembakan yang berasal dari nelayan yang sedang menangkap ikan dengan menggunakan senjata api. Karena Beth merasa sangat khawatir, dia langsung mengajak Harry untuk kembali ke tenda. Di malam harinya mereka harus terbangun karena mendengar suara teriakan yang sangat keras. Dan mereka langsung mencari dari mana suara itu berasal. Yang akhirnya, suara itu membawa mereka kembali ke gubuk tua di dalam hutan itu. Namun, mereka berdua dibuat kebingungan. Karena sebelumnya tidak ada batu karang di atas makam di sana. Mereka pun menduga bahwa hal itu merupakan ulah dari orang yang berada di atas kapal sebelumnya. Dengan cepat mereka langsung kembali ke tenda. Di keesokan harinya, mereka berdua kembali dikejutkan dengan banyaknya teripang yang digantung di sebelah tenda mereka. Hal tersebut membuat Beth semakin ketakutan dan mengajak Harry untuk segera pergi dari sana. Beth langsung mencoba menelpon Jackson. Namun sialnya, ternyata ponselnya telah hilang. Dan sepertinya ada seseorang yang sengaja mengambil ponsel mereka. Hal itu langsung membuat Harry sangat marah dan mengajak Beth untuk pergi ke sisi lain pulau itu. Karena Harry mengira kalau nelayan yang dilihatnya kemarin adalah pencurinya. Setelah mereka sampai di sana, Harry langsung marah-marah dan menuduh mereka sebagai pencurinya. Tetapi para nelayan itu sama sekali tidak paham dengan yang dikatakan oleh Harry. Karena mereka tidak bisa berbahasa Inggris. Dan mereka malah tertawa melihat Harry yang sedang marah-marah. Hal itu membuat Harry semakin marah dan menantang kedua nelayan itu. Yang akhirnya mereka bertiga harus terlibat sebuah perkelahian. Setelah mereka selesai berkelahi, Beth langsung mengajak Harry untuk kembali ke tendanya. Dan dia pun mengobati lukanya. Di sore harinya, mereka berdua kembali menghampiri nelayan itu. Namun ternyata, di sana sudah tidak ada lagi siapa-siapa. Dan sepertinya kedua nelayan itu sudah pergi dari sana. Hal itu membuat mereka langsung mencari ponsel mereka di sana. Namun sayangnya, mereka sama sekali tidak menemukan ponsel tersebut. Setelah itu, Harry memutuskan untuk mencari ponselnya di dalam kapal nelayan itu. Dia langsung berenang untuk sampai di kapal itu. Namun, di sana dia juga sama sekali tidak menemukan ponselnya. Dan tiba-tiba saja datang salah seorang nelayan yang langsung memukulnya hingga pingsan. Di malam harinya, Harry tersadar dan melihat kekasihnya yang telah terikat bersama dirinya. Dan tiba-tiba saja, nelayan itu datang menghampiri Beth dan memperkaosnya di depan Harry. Namun tiba-tiba saja, kedua nelayan itu mendengar suara dari dalam hutan yang membuat mereka pergi untuk mencari sumber suara tersebut. Tiba-tiba saja terdengar suara tembakan dan teriakan para nelayan yang membuat mereka langsung bergegas pergi dari pulau itu. Mereka berdua terus berusaha melepaskan ikatannya, dan akhirnya Harry berhasil melepaskan ikatannya. Dia pun melepaskan ikatan Beth dan langsung memutuskan untuk kembali ke tendanya. Di keesokan paginya, Beth yang telah terbangun lebih awal kembali melihat jejak kaki di sekitar tendanya. Beth pun pergi mengikuti jejak kaki itu tanpa sepengetahuan Harry. Setelah sampai di sebuah gubuk, Beth menemukan sebuah buku tua dan dia pun membacanya. Dan setelah itu datanglah Harry di sana. Beth pun langsung menceritakan isi dari buku tersebut. Di dalam buku itu mengisahkan kalau dulu ada seorang wanita yang tinggal sendirian di pulau itu. Wanita itu bernama Cora. Dia bekerja dengan mencari teripang untuk dijual. Namun suatu hari, Cora tidak sengaja menginjak ikan yang sangat beracun. Racun itu membuat Cora menjadi sakit. Dan kemudian ada 7 pria yang datang ke pulau itu. Namun sialnya, para pria itu bukannya menolong Cora, melainkan malah memperkaosnya secara bergantian dan menyiksanya. Sampai akhirnya Cora harus meninggal di sana. Dan sejak itulah, arwah Cora selalu membalaskan dendamnya kepada para lelaki yang datang ke pulau tersebut. Namun, setelah Beth menceritakan kisah Cora itu, Harry sama sekali tidak empati kepada Cora. Dia juga sama sekali tidak percaya dengan cerita itu. Di malam harinya, mereka berdua terbangun setelah mendengar suara berisik di luar tenda. Hal itu membuat mereka berdua memutuskan untuk memeriksanya. Mereka berdua dibuat terkejut dan ketakutan ketika melihat ada 2 makam kosong di dekat tendanya. Di keesokan harinya, terlihat mereka yang kini berada di pinggir pantai,
untuk menunggu dan berharap ada seseorang yang lewat di sana yang dapat menolong mereka untuk pergi dari sana. Mereka juga mengumpulkan kayu untuk dibakar, dengan harapan ada seseorang yang akan melihat keberadaan mereka di sana. Namun tiba-tiba saja Harry mendengar suara aneh dari dalam hutan, dan dia langsung mencari asal suara itu tanpa sepengetahuan Beth. Hingga akhirnya Harry sampai di gubuk tua. Di sana dia mendengar suara ponsel yang berdering, yang membuatnya dengan cepat masuk ke dalam gubuk. Dan ternyata ponsel itu adalah ponselnya yang telah lama mereka cari. Dan di sana juga hal mistis kembali terjadi. Harry juga sadar mungkin suara ponsel itu merupakan suara Cora, yang memberikan isyarat agar Harry percaya melalui telepon tersebut. Dan akhirnya Harry percaya dengan cerita yang ada di dalam buku itu. Ketika Harry berbalik, di sana sudah ada seorang wanita yang sedang memegang pisau. Di sisi lain, Beth yang kini telah sadar kalau Harry telah menghilang, dia langsung mencari Harry ke semua tempat sampai malam hari. Dan akhirnya, Beth memutuskan untuk pergi ke gubuk tua yang berada di dalam hutan. Dan di sana dia juga tidak menemukan Harry. Setelah itu dia pergi menuju makam Cora. Setelah Beth sampai di makam Cora, dia melihat Harry yang sudah tewas, dengan banyak sekali luka sayatan di tubuhnya. Hal itu membuat Beth sangat terkejut, dan dia langsung pingsan di sana. Di keesokan harinya, ketika Beth terbangun, dia sama sekali tidak melihat mayat Harry di sana. Dia pun langsung lari ke tendanya. Setelah sampai, dia melihat satu makam di dekat tendanya yang sudah tertutup, yang sepertinya itu adalah makam Harry. Setelah itu, Beth mencoba untuk menyalakan api. Dan ketika dia sedang mencoba untuk menyalakannya, tiba-tiba saja dia melihat ada seorang wanita yang berdiri di bibir pantai. Hal tersebut membuatnya langsung menghampirinya untuk meminta pertolongan. Namun sialnya, Beth tidak sengaja menginjak ikan batu yang sangat beracun. Dan akhirnya Beth sadar kalau wanita itu merupakan arwahnya Cora. Saat Beth semakin melemah, dia kembali mengingat Harry kekasihnya. Dan di keesokan harinya, terlihat Beth yang sudah meninggal di kuburan di samping makam Cora. Pada akhirnya tibalah hari ke-11. Kini, terlihat Jackson yang akan menjemput Harry dan Beth di pulau tersebut. Namun ketika Jackson sampai di sana, dia sama sekali tidak menemukan keberadaan mereka. Jackson malah menemukan dua kuburan baru di dekat tenda mereka. Jackson pun terus mencari mereka berdua sampai ke dalam hutan. Dan akhirnya tibalah dia di gubuk tua, dan dia mencoba masuk ke dalam sana. Tiba-tiba saja muncullah Beth di belakang Jackson, yang sepertinya kini dia juga gentayangan di pulau tersebut. Kita pun tidak diperlihatkan bagaimana nasib Jackson selanjutnya. Hingga kemudian, film pun berakhir. Cobalah untuk lebih sabar dalam mengatasi suatu masalah. Sebab sesungguhnya saat kita menggunakan amarah dalam menyelesaikan masalah, alhasil akan membuat masalah itu semakin rumit. Dan juga jangan bermain-main di tempat yang kita belum kenali. Jaga sopan santun, walaupun tidak ada manusia lain di sana. Karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya ada di tempat yang baru kita datangi tersebut. Nah, menurut kamu, pesan apa yang kamu petik dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Itulah alur cerita film Uninhabited. Makasih yang udah nonton cerita ini sampai akhir, dan sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Mimin pamit, dadah.